Ramadan ini meninggalkan kesan manis dengan adanya tren wartakjil salah satunya, Prof. Satu-satunya negara yang paling indah merayakan Ramadan itu adalah Indonesia. Beberapa rumah ibadah lain termasuk gereja ya kan menjamu saudaranya berpuasa. Betul. Kita di Istiqlal ini membuka terowongan tembus ke katedral dan ini jadi viral internasional. Kita baru saja menyelenggarakan pesta demokrasi 5 tahunan, Prof. Pilihan politik, perbedaan-perbedaan selalu ada di dalamnya. Bagaimana umat menyikapinya? Ramadan di Indonesia itu selalu hadir tepat waktu. Justru ketika bangsa kita itu selesai melakukan ketegangan demokrasi, ya kan. Tapi pada saat itu seperti panas setahun dihapus oleh hujan sehari. Allahu Akbar. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Saya Abraham Silaban mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Saya berdiri di landmark monumen keberagaman, monumen toleransi di Indonesia. Saya berdiri di masjid terbesar di Asia Tenggara dan termegah di Asia Tenggara, Masjid Istiqlal. Di pelataran Masjid Istiqlal mengingatkan saya bahwa betapa megahnya bangunan masjid ini dibangun dan berdekatan dengan gereja katedral yang berada di Jalan Veteran, berdekatan dengan Jalan Lapangan Banteng. Tempat ini menjadi tempat yang mengingatkan kita betapa Bung Karno menginginkan sebuah tempat ibadah yang berdiri megah di Jakarta. Dan lahirlah Masjid Istiqlal yang disebutkan menjadi monumen keberagaman dan monumen keharmonisan antar umat beragama. Pemirsa, momen Lebaran adalah momen yang dinantikan seluruh umat muslim di dunia. Di Indonesia sudah menjadi tradisi silaturahmi, bahkan mudik menjadi satu pemandangan dan fenomena dari tahun ke tahun turun-temurun yang dilakukan oleh umat muslim Indonesia. Dan kami mengimbau untuk senantiasa berhati-hati ketika bepergian karena insiden kecelakaan yang terjadi di kilometer 58 2 hari sebelum Lebaran. Ini menjadi pelajaran penting betapa kita sepatutnya waspada dalam berkendara. 12 orang meninggal dunia akibat insiden kecelakaan di kilometer 58 tol Jakarta Cikampek. Kita lihat informasinya. Kecelakaan. Wah, keren mereka oleng itu. Inilah situasi kecelakaan mengerikan yang melibatkan 3 mobil hingga terbakar terjadi di kilometer 58 tol Cikampek Karawang, Jawa Barat, Senin pagi. Api berkobar akibat membakar hangus beberapa kendaraan akibat kecelakaan mengerikan yang terjadi di tol Jakarta Cikampek kilometer 58. 12 orang meninggal dunia akibat kecelakaan yang melibatkan 3 kendaraan tersebut. Kecelakaan antara 2 mobil pribadi dan bus Prima Jasa ini terjadi pukul 7 waktu Indonesia Barat, di mana satu mobil Grand Max di jalur kontraflow arah Cikampek oleng, lalu menabrak bus dari berlawanan arah dan mobil Terios. Dalam konferensi pers, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyatakan bahwa rekayasa lalu lintas mampu memotong waktu tempuh pemudik hingga 2 jam. Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan terkait dengan kecelakaan maut di kilometer 58 tol Jakarta Cikampek saat kontraflow, pihaknya akan melakukan evaluasi. Kita mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas peristiwa yang terjadi dan menimpa di situasi mudik yang tentunya ini adalah peristiwa yang sebenarnya tidak kita inginkan, namun demikian ini menjadi satu musibah dan menjadi bahan evaluasi. Kami mengucapkan duka cita yang mendalam atas musibah di kilometer 58
Sopir bus yang terlibat kecelakaan maut di ruas tol Jakarta Cikampek kilometer 58 akhirnya buka suara soal insiden mengerikan tersebut. Sopir bus bernama Heri ini mengaku busnya justru ditabrak dua mobil dari depan dan belakang. Heri menuturkan kecelakaan itu bermula saat bus yang dikemudikannya melaju dari arah Bandung ke Jakarta. Saat tiba di kilometer 58, tiba-tiba ada sebuah minibus dari jalur kontraflow Jakarta Cikampek menyelonong dan menabrak bagian depan bus. Setelah ditabrak minibus, Heri berupaya menepikan bus ke kiri jalan. Namun ia tak mampu mengontrol laju bus karena dari arah belakang ditabrak minibus lainnya. Setelah itu Heri tak tahu persis kejadian selanjutnya karena melihat kedua minibus yang menabraknya terbakar dan ia beserta para penumpang turun dari bus dan menyelamatkan diri. Jadi aja Pak, kita kan ini kontraflow dari arah Jakarta nih, kita ke Bandung enggak. Kita kan emang ada posisi kanan gitu kan, terus. Jadi tiba-tiba itu mobil Grand Max itu nyebrang Pak ke saya. Ya jadi saya menghindari, tiba-tiba di depan saya menghindar begini. Nonong ini. Beradu sama saya, dia ngaduin saya akhirnya kan. Nah saya kan noleng akhirnya kan, dia bilang kiri. Kalau mobil yang itu adanya posisinya di kiri, kayaknya kena mobil saya langsung balik begitu dia. Oh, balik. Kalau yang itu memang adanya di kiri, soalnya bodi saya belah kiri kena dia. Belah kiri kena. Ya. Sejumlah keluarga korban dari kecelakaan maut kilometer 58 datangi RSUD Karawang. Diketahui pihak keluarga dijemput langsung oleh tim Inafis dari Ciamis. Mereka rencananya akan menjalani proses pengambilan jaringan dan sampel darah untuk identifikasi jenazah untuk dicocokkan dengan para korban. Sementara itu, PT Jasara Harja menyatakan seluruh korban meninggal dunia akibat kecelakaan maut di ruas tol kilometer 58 Jalan Jakarta Cikampek diberikan santunan sebesar Rp50 juta per orang. Direktur Utama Jasara Harja Rifan Purwantono mengatakan bahwa santunan diberikan kepada ahli waris yang sah. Menurutnya, pihak Jasara Harja menunggu hasil identifikasi korban untuk proses pencairan santunan. Dan untuk korban luka-luka diberikan santunan maksimal Rp20 juta. Selain itu, Jasara Harja juga membuka posko informasi di RSUD Karawang yang secara terbuka memberikan update informasi. Untuk keluarga korban luka-luka juga tadi juga cepat dievakuasi sehingga dipastikan itu juga terjamin dengan 2 korban luka. Tapi untuk korban meninggal, seperti yang disampaikan oleh Pak Kakor tadi, bahwa kita perlu melakukan identifikasi dan identifikasi ini juga bentuk proses. Walaupun tadi sudah teridentifikasi 1 ya, yang 5 sisanya juga masih utuh tetapi belum teridentifikasi. Indahnya sebuah lukisan, manakala ada warna-warni yang kontras satu sama lain, itulah lukisan. Apalagi kalau dibingkai dalam suatu bingkai yang sangat indah, maka jadilah sebuah lukisan. Indonesia ini adalah lukisan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masjid Istiqlal merupakan masjid terbesar di Indonesia, bahkan Asia Tenggara, dan menjadi ikon ibu kota Jakarta. Ide pendirian Istiqlal diprakarsai oleh Presiden Soekarno dan diarsiteki oleh Frederick Silaban, seorang arsitektur beragama Kristen Protestan. Masjid Istiqlal mulai dibangun pada 24 Agustus 1961 dan diresmikan pada 22 Februari 1978. Selama berdiri, Masjid Istiqlal telah dipimpin oleh 5 imam besar. Mereka adalah Kiai Haji Az-Zaini Miftah, Kiai Haji Muhtar Nasir, Kiai Haji Nasrullah Jamaluddin, Profesor Kiai Haji Ali Mustafa Yakub, dan Profesor Kiai Haji Nasaruddin Umar. Masjid Istiqlal disebut oleh Bung Karno sebagai monumen keberagaman, monumen toleransi umat beragama di Indonesia. Ia hadir dari
rancangan seorang arsitek yang bernama Fredrik Silaban, seorang yang beragama Protestan, anak pendeta. Seorang yang berbeda, tapi nyatanya ia mampu membuat suatu masjid yang begitu berdiri megahnya, bahkan yang disebut salah satu yang terindah dan terbesar di Asia Tenggara. Saya, Abraham Silaban, akan berbincang bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Dr. Kiai Haji Nazaruddin Umar, untuk mendapatkan pandangan dari beliau, utamanya bagaimana semestinya umat selalu menjaga kebersamaan, selalu mengutamakan persatuan, sekalipun di tengah-tengah perbedaan. Saya sudah duduk bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Dr. Kiai Haji Nazaruddin Umar. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, sehat, Prof? Alhamdulillah. Kita ingin mengucapkan minal aidin wal faizin. Maaf ya, ya, terima kasih. Selamat Lebaran. Prof, bisa cerita sedikit di tahun 2024 bagaimana umat harus masuk di suasana yang fitri, Prof? Ya, kita sebetulnya bangsa Indonesia itu bangsa yang sangat disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa saya katakan demikian? Kita lihat runtutan sejarah bangsa Indonesia ini selalu dimanjakan oleh bulan suci Ramadan. Betul. Ya, puncak perjuangan kita dulu, ya, melawan kebengisan Belanda penjajah pada waktu itu. Alhamdulillah, pada hari Jumat tanggal 19 Ramadan kita mendeklarasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi nggak masuk akal bambu runcing bisa mengalahkan tank, katapel bisa mengalahkan jet tempur, pasukan sekutu. Tapi ada keajaiban di situ. Ini berkah Ramadan. Dan berikutnya, setiap kali ada konflik, tiba-tiba datang Ramadan, konflik itu selesai. Nah, kita baru saja melaksanakan pemilihan umum kan, ya, tahun lalu. Ya, dinamika demokrasi itu pasti ada pro kontra kan. Nah, tiba-tiba Ramadan datang, benar-benar mengadamkan situasi. Nah, kita berharap dengan kehadiran Ramadan ini, insya Allah akan tetap mengutuhkan kembali persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia menjadi satu kekuatan negara bangsa yang sangat besar, yang berdaulat dan disegani di dalam, di luar negeri dan dimanapun juga. Nah, jadi kita berharap betul energi Ramadan ini mampu memberikan inspirasi segar, cerdas, dan juga mampu memberikan semacam sinergi yang sangat kuat, yang pada akhirnya nanti akan melahirkan energi bangsa yang kuat untuk membangun bangsanya sendiri, menghilangkan berbagai macam ketergantungan yang mendasar dengan pihak lain. Jadi kita akan menjadi negara yang sangat otonom, sangat mandiri, dan insya Allah disegani betul oleh negara-negara bangsa yang lain. Seperti yang disinggung oleh Prof. Nazaruddin, kita baru saja menyelenggarakan Pesta Demokrasi 5 tahunan, Prof. Dan tentu saja pilihan politik, perbedaan-perbedaan selalu ada di dalamnya. Bagaimana umat menyikapinya? Perbedaan itu adalah rahmat, ya. Warna-warni itu adalah keindahan. Sebuah lukisan, sekalipun bingkainya emas, tapi kalau hanya putih, kosong, itu nggak indah. Indahnya sebuah lukisan, manakala ada warna-warni yang kontras satu sama lain, itulah lukisan. Apalagi kalau dibingkai dalam suatu bingkai yang sangat indah, maka jadilah sebuah lukisan. Indonesia ini adalah lukisan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, materi lukisannya sangat indah, bingkainya pun juga sebagai negara bangsa Indonesia yang kali itu sangat kuat, sangat indah. Berarti kita sangat bersyukur bahwa Bhinneka Tunggal Ika ini benar-benar membuat Indonesia itu sebagai suatu bangsa yang sangat kinclong, suatu bangsa yang sangat seksi, suatu bangsa yang sangat menggiurkan oleh negara-negara yang lain. Bagaimana mungkin negara yang terdiri atas 15.000 pulau lebih, dengan suku bangsa yang berbeda-beda, bermacam-macam, agama yang bermacam-macam juga, tapi bisa mengedit dirinya menjadi satu kesatuan yang sangat indah. Ini satu hal yang sangat langka. Ya, bayangkan bahasa saja kita hampir 1.000 bahasa lokal tidak saling memahami satu sama lain.
tapi disatukan oleh satu bahasa nasional, bahasa Indonesia. Ini dahsyat. Karena itu sulit dipercaya oleh negara-negara lain. Indonesia yang sedemikian bentangannya sangat luas, dari Sabang sampai Merauke itu bisa sampai 9 jam. Dari Istanbul sampai kita terbang itu ke London, itu bisa melewati 21 negara kan. Kita hanya satu negara, tapi kok bisa kompak, bisa satu. Dan tidak ada satupun negara yang bisa mengancam negara Indonesia ini, karena kita adalah negara kesatuan yang sangat solid. Siap untuk apapun demi mempertahankan sejengkal tanah air kita. Tapi apa yang dinamakan dampak dari pesta 5 tahunan, pesta politik, pemilu legislatif maupun pemilu presiden ini, Prof, tetap dirasakan oleh masyarakat kita. Bahkan ada yang menganggapnya sebagai suatu hal yang betul-betul serius sampai berbuah pada bulian, Prof. Cacian, makian di media sosial itu kan masih ada berseliweran sampai pada hari-hari ini, Prof. Apa yang ingin Prof Nasaruddin katakan mengenai ini? Resiko sebuah dinamika, resiko sebuah negara demokrasi, ya bumbu-bumbu demokrasi itu ada, dan itu adalah bumbunya itu. Jangan menganggap bahwa itu adalah racun, tapi itu anggaplah itu sebagai suatu bumbu yang akan melezatkan rasanya masakan itu, ya kan. Saya kok sangat sadar ya bahwa apa yang ditayangkan di media ya panas sih panas, tapi masih tetap dalam bingkai kewajaran ya. Apa yang terjadi itu cerminan sebuah negara bangsa, sebuah negara demokrasi. Saya pikir ini adalah suatu bentuk kematangan sebuah negara demokrasi, ya kan. Karena kalau kita adem, nggak ada yang berani bersuara, itu biasanya negara kerajaan, awas loh ditangkap oleh raja, awas loh dibunuh. Nah ini enggak, siapapun merdeka untuk bicara. Itu adalah satu bukti bahwa negara kita ini betul-betul matang dalam berdemokrasi. Betul. Ketika orang itu berani bicara, menampilkan pendapatnya, itu bukti bahwa negara kita itu negara matang, sebagai negara sebuah demokrasi. Tapi kalau orang itu tidak berani mengungkapkan unek-uneknya, takut dengan segala macam ketakutan, akhirnya terjadi kevakuman. Itu bukan sesuatu yang dinamis. Bisa tidak, Prof, momen Lebaran ini menjadi momentum untuk bermaaf-maafan, untuk merekatkan kembali yang dirasa menjadi perbedaan yang memisahkan, Prof, pasca politik 2024? Ramadan di Indonesia itu selalu hadir tepat waktu, sangat timely. Justru ketika bangsa kita itu selesai melakukan ketegangan demokrasi, ya kan. Tapi pada saat itu seperti panas setahun dihapus oleh hujan sehari. Tiba-tiba Ramadan datang membuat sejuk semuanya. Di Istiqlal ini kita nggak kenal partai apapun. Datang di sini semuanya berangkulan, berjabat tangan, sama-sama merenung, muhasabah, sama-sama menangisi dosa masa lampaunya. Tidak kenal partai politik manapun juga. Akhirnya berangkulan satu sama lain. Itu indahnya sebuah demokrasi. Ya mungkin di gedung politik itu mereka bisa berkuar-kuar berbeda satu sama lain, tapi di rumah Tuhan mereka berangkulan silaturahim satu sama lain. Itulah Indonesia. Nah tentu itu akan bisa mulus diwujudkan andai kata memang elit-elit politiknya bisa mentransfer semacam suasana batin yang sama, Prof. Artinya menunjukkan suatu rekonsiliasi yang barangkali diwujudkan lewat pertemuan kah atau lewat silaturahmi dan lain sebagainya. Apa masukan Prof Nasaruddin mengenai ini? Itu yang dilakukan oleh elit bangsa kita sekarang ini. Coba Anda lihat bagaimana indahnya sebuah demokrasi di pengadilan Mahkamah Konstitusi itu kan kita bisa lihat. Itu saya kagum ya, anak bangsa kita ini secerdas itu. Dari pihak sini mengatakan satu konsep yang sangat indah, sangat bagus, sangat logik. Tapi pada sini juga mengatakan hal juga yang tidak kalah pentingnya. Jadi kita bangga sebagai warga bangsa Indonesia, dua kekuatan bangsa saling berhadapan-hadapan mendemonstrasikan kepintarannya di depan publiknya sendiri. Dan kita ini kenyang, Masya Allah, aku bangga. Ya, punya negara orang pintarnya banyak seperti itu. Nah risikonya orang pintar banyak, itu tentu memang perbedaan-perbedaan pendapat itu banyak. Bagi saya itu positif, bukan negatif. Ya, jadi jangan hanya single person yang ngomong di situ pintar sendiri. Nah, apa yang kita saksikan hari ini, semua
tampil dengan begitu hebatnya. Ya. Jadi semakin tampak bahwa Indonesia ini dipadati oleh orang pintar banyak. Oke. Nah, konsekuensinya semakin banyak orang pintar, memang ribut di media, tapi ributnya itu adalah mengarah kepada suatu tujuan bagaimana menjadikan Indonesia lebih kuat di masa depan. Jadi apa seruan Prof. Nasaruddin untuk para tokoh politik kita? Pertama, setiap tokoh itu teruslah memiliki dirinya sendiri. Tidak perlu ada ancaman dan tidak perlu ada ketakutan untuk berpendapat. Karena hemat saya, semakin merdeka orang berpendapat, semakin besar peluang untuk kita menemukan sebuah konsep yang lebih baik. Ya. Tapi semakin terkungkung kita, semakin takut kita bicara, maka semakin tertutup kemungkinan adanya opsi-opsi yang lebih cerdas yang lain. Akhirnya kan single helix itu hanya satu yang menentukan kebenaran. Padahal kebenaran lain bisa muncul dari orang lain kan. Betul. Mari kita memungut kebenaran yang berserakan. Kita nanti akan milih. Semakin banyak alternatif kebenaran itu, semakin peluang kita untuk menemukan suatu pilihan yang paling benar di antara semua yang benar. Prof, akan seperti apa masa depan demokrasi kita, Prof? Dengan geliat politik yang terjadi belakangan ini, dari sudut pandang Prof Nasar, saya yakin Prof juga mendengar ini bahwa bulan Ramadan ini meninggalkan kesan manis bagi seluruh umat beragama di tanah air dengan adanya tren war takjil salah satunya, Prof. Oke. Prof, akan seperti apa masa depan demokrasi kita, Prof? Dengan geliat politik yang terjadi belakangan ini, dari sudut pandang Prof Nasaruddin. Saya akan membanggakan bangsa Indonesia dengan penampilan kehebatan orator-orator politik kita yang di berbagai media itu menambah keyakinan saya pribadi ya, bahwa kita harus bangga menjadi bangsa Indonesia. Banyak orang pintar kita, di sini hebat, di sini hebat, di sana hebat, di mana-mana orang hebat. Ya, itu internal. Tapi coba kalau ada ancaman dari luar negeri, yang satu berbeda dengan yang lain itu akan kompak menjadi satu kesatuan. Nggak mungkin lah. Saya sangat yakin. Sehebat apapun perdebatan itu, tapi kalau ada ancaman dari luar itu pasti akan kompak. Oke. Mereka bukan orang lain kok. Adalah saudara sendiri. Ya, jadi itu adalah proses untuk mencapai puncak-puncak kebenaran secara maksimum. Kalau perbedaannya lembek gitu, nggak ada maksimum. Nah, cara untuk mencapai puncak kebenaran yang maksimum memang harus diperoleh dengan energi yang kuat. Tapi yang penting terkontrol. Kalau ada melampaui batas itu pidana, itu wilayahnya aparat hukum. Itu nggak boleh seperti itu. Sepanjang tidak melanggar hukum apapun, monggo. Itu adalah saluran-saluran demokrasi, Pak. Tadi Prof sudah menyinggung mengenai keutuhan NKRI. Saya ingin bicara sedikit mengenai ancaman yang disebutkan kaitannya dengan radikalisme, intoleran, dan lain sebagainya. Apakah itu menjadi ancaman yang masih nyata hari-hari ini, atau sungguhnya bangsa kita sudah melewati fase itu, Prof? Iya. Kalau radikalisme itu sebetulnya tetap harus waspada ya. Tetapi bagi saya, insya Allah, kesigapan aparat kita, petugas kita, dan kematangan juga, itu saya kira bisa kita atasi. Dan buktinya kan sekarang makin soft ya. Yang saya khawatirkan sekarang ini, saya selaku pribadi ya, bagaimana kesenjangan ini. Ini bagi saya kesenjangan sosial maksud Prof? Ya, kesenjangan sosial ekonomi itu bisa berpotensi menjadi faktor yang perlu kita ancaman disintegrasi. Hati-hati, ya kan. Apa jadinya kalau yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Apalagi kalau itu dipicu dengan satu geografis yang sangat kaya, satu geografis tertentu di wilayah Indonesia ini yang menjadi penonton terhadap saudaranya sendiri. Nah, ini diperlukan suatu manajemen yang solid. Maka itu saya melihat ya bahwa dengan perpindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN, kita boleh berbeda pendapat ya. Tapi kalau saya sih secara pribadi, ya mudah-mudahan ini salah satu cara ya untuk menciptakan pemerataan ya kan. Ya, jadi bagaimanapun juga kalau nanti pindah ke Kalimantan Timur, Indonesia bagian timur ya kan, otomatis ada share. Ya, periode pertama ibu kotanya di sini. Nah, periode kedua Kalimantan Timur. Mungkin generasi kita akan datang nanti akan punya alternatif. Oke, giliran kami bagian barat lagi, bagian timur sana tuh. Ya, bisa saja akan terjadi. Dalam Islam sendiri kan,
itu berapa kali ibu kota negara itu pindah. Pertama kan ibu kota Mekah, lalu pindah ke Madinah, lalu pindah lagi ke mana, Suriah, ya Damaskus pada waktu itu, lalu pindah lagi ke Baghdad, lalu pindah lagi ke Turki Utsmani. Jadi pindah-pindah tuh. Jadi tidak mesti harus permanen, misalnya di Mekah atau di Madinah. Gak apa-apa, itu kan soal politik, itu adalah soal keseharian. Nah, kalau memang di situ tempat itu lebih bagus untuk mewujudkan idealisme Islami bagus, nggak ada masalah kan. Bagaimanapun juga, Ka'bah tetap kiblatnya umat Islam. Tapi kiblat politiknya itu kan tergantung siapa yang mampu menawarkan solusi yang terbaik untuk menyelesaikan persoalan kebangsaan. Ya itu kita harus makmum ke situ itu. Jadi tetap kiblatnya satu di Mekah, tetapi kiblat politiknya, kiblat ekonominya, kiblat budayanya bisa saja bukan di Mekah, bisa di beberapa tempat. Dan Al-Quran, hadis tidak melarang kita untuk memilih alternatif lain sebagai kiblat untuk hal-hal yang demikian tadi. Prof, saya yakin Prof juga mendengar ini bahwa bulan Ramadan ini meninggalkan kesan manis bagi seluruh umat beragama di tanah air dengan adanya tren war takjil salah satunya, Prof. Ada yang baru dan istimewa pada puasa tahun ini, di mana jagat media sosial dihebohkan dengan fenomena war takjil, yakni kegiatan berburu takjil menjelang berbuka puasa. Lantas apa yang istimewa? Nah, perlu pemirsa ketahui bahwa yang berburu takjil di sini tak hanya umat muslim yang berpuasa. Umat non-muslim pun turut meramaikan perburuan makanan untuk berbuka dengan cara yang unik. Fenomena ini perlahan membuat kerukunan antar umat semakin erat, karena di balik setiap sajian yang diburu terdapat pesan mengenai pentingnya menghargai perbedaan, budaya, agama, dan etnis. Ini ada sebuah disertasi di Amerika ya, menulis tentang Ramadan di Indonesia. Menarik itu. Satu-satunya negara yang paling indah merayakan Ramadan itu adalah Indonesia. Dia melihat begini, di desa sampai di kota, jam 3 itu ada mukul panci-panci bekas, sahur, anak kecil juga akan turun ke jalan. Ironisnya, kok nggak ada yang marah? Bahkan kalau di barat itu kan bisa pidana itu, mengganggu ketenangan umum kan. Nah ini kok malah tersenyum, terima kasih nak, malah dikasih permen gitu kan. Anak-anak kecil itu kasih uang recehan. Jadi ini indahnya Indonesia. Kenapa dia bersyukur? Karena dibangunkan, nggak ketiduran kan. Nah kita lihat keindahan yang lain. Beberapa rumah ibadah lain termasuk gereja ya kan, buka puasa untuk menjamu saudaranya berpuasa. Betul. Di beberapa tempat ya kan. Berbagi takjil istilahnya. Nah, tapi saya kira kita Istiqlal ini sudah mengawali ya, bahwa kita di Istiqlal ini membuka terowongan, yang membuat terowongan tembus ke katedral, dan ini jadi viral internasional. Ya, saya barusan diundang di PBB United Nation di New York itu ya. Ya, Wakil Sekjen PBB itu ada suratnya itu memberikan apresiasi ke Masjid Istiqlal akan adanya tunnel toleransi ini. Saya juga diundang di State Department Amerika ya, mengapresiasi bahwa program-program yang dijalankan Masjid Istiqlal itu bisa menjadi rumah besar untuk kemanusiaan di negerinya. Itu harus menjadi contoh di negara-negara yang lain. Nah ini ada AGE, itu penghargaan dari PBB, rumah ibadah yang paling bersih dan paling tertib, paling indah, paling hijau adalah Istiqlal. Mengalahkan semua rumah ibadah yang lain. Selamat. Dan itu diserahkan dari Washington DC, dari World Bank itu kan. Belum lagi kami dapat penghargaan International Award ini dulu waktu COVID-19. Satu-satunya public space yang tidak ditemukan virus corona di masjid, di ruang utama Masjid Istiqlal. Sampai 2 laboratorium itu kaget. Loh kok kenapa? Yang lainnya kan banyak virusnya kan, ini enggak. Nah, akhirnya dia tahu bahwa ternyata angin dari selatan bertiup kencang, ya. Kemudian di selatan itu kan banyak pepohonan di sekitar Monas, jadi penyejukan di situ. Oh iya,
Jadi saya kira Istiqlal itu menawarkan banyak hal, nah, termasuk juga pendidikan kader ulama. Karena kita tahu 700 ulama yang meninggal pada masa Covid yang lalu, ulama senior. Nah, kita harus melakukan pembibitan ulama baru. Tapi ulama yang lebih komprehensif ya, lebih global. Maka itu kami di Istiqlal ini mencetak setiap tahun itu 400-200 orang per semester. Ya, pendidikan kader ulama ini setingkat master dan doktor, kerjasama dengan Universitas PTIK Jakarta, dan 6 bulan itu tinggal di Amerika, perguruan tinggi yang terkemuka di Amerika, 6 bulan di Al-Azhar. Jadi bahasa Inggrisnya, bahasa Arabnya itu mahir tuh. Kenapa? Karena kita akan ciptakan ulama internasional. Nah, inilah prestasi Istiqlal luar biasa sampai, dan itu semuanya diberi beasiswa oleh LPDP karena persyaratannya dipenuhi ya kan. Nah, kami menghimbau kepada segenap warga masyarakat bangsa Indonesia, mari kita menciptakan rumah ibadah kita masing-masing. Ya, kalau boleh kita melihat apa yang dilakukan Istiqlal. 42 program Istiqlal yang diresmikan oleh Wapres beberapa tahun lalu, ini sekarang sudah mulai panen ya. Satu persatu hasilnya itu betul-betul mencerahkan bangsa ini. Nah, kita berharap juga masjid-masjid lain ya bisa meniru Istiqlal. Jadi masjid itu bukan hanya tempat beribadah, tapi tempat untuk penguatan warga bangsa. Ya, kita mencontoh masjidnya Nabi. Ya, bagaimana masjid itu dipakai untuk memberdayakan umat, bukan umat yang memberdayakan masjid. Dibalik ya, selama ini kan kita umat yang memberdayakan masjid, sekarang ini masjid yang harus memberdayakan umat. Jadi di masjid ini lahir banyak pemikiran, latihan, training, keterampilan yang bisa menciptakan SDM-SDM yang handal, mandiri, bisa meng-create ekonomi mikro, makro, sampai bisa menjadi pribadi mandiri. Ini kita lakukan di Istiqlal. Luar biasa. Terima kasih Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar, Imam Besar Masjid Istiqlal, sudah berbincang bersama kami. Sekali lagi selamat Hari Raya Idul Fitri, Prof. Mohon maaf lahir dan batin dari kami, Prof. Oke, makasih ya Dinda. Selamat ya. Assalamualaikum semuanya. Mudik atau pulang kampung menjadi tradisi yang begitu melekat bagi umat muslim di Indonesia. Rasanya ada yang hilang jika tidak berlebaran di kampung halaman. Demi mudik, mereka rela berdesakan di angkutan umum, macet di perjalanan, hingga harus berjuang mendapatkan tiket. Ngomong-ngomong soal mudik, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan turut disibukkan dalam perhelatan ini. Kira-kira apa ya yang dilakukan Pak Muhadjir Effendi saat ramai mudik lebaran? Saya, Abraham Silaban, menemui beliau di sela-sela kesibukannya dan berbincang hangat seputar Ramadan dan mudik. Nah, kira-kira nih, Pak Menteri mudik juga nggak ya? Selamat Lebaran, Prof. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin, Prof. Prof, di tahun ini kita menyelenggarakan Lebaran di masa-masa usai pemilihan presiden dan pemilihan legislatif, tahun politik, Prof. Dan kita melihat memang ada hal-hal yang terjadi belakangan ini, tren-tren yang ada di media sosial dan sebagainya. Sebelum saya bicara nanti bagaimana merekatkan kembali kebersamaan setelah tahun politik, ada tren yang ramai ini, Prof, di media sosial, di mana belakangan ini ada war takjil dan lain sebagainya. Ini fenomena sosial di mana yang non-muslim juga ikut meramaikan di bulan Ramadan saat itu. Prof Muhadjir, sebagai seorang tokoh muslim, bagaimana melihatnya? Fenomenanya bagus, karena saya kira sekarang ini juga sudah mulai ada semacam maturity ya. Jadi kematangan dalam beragama di kalangan rakyat Indonesia ini, di kalangan umat semua gitu ya. Mereka sudah mulai memahami bahwa ketaatan itu tidak punya kaitan langsung dengan kefanatikan dan berbagai macam gejala ikutannya, dari kefanatikan dengan segala gejala ikutannya. Jadi misalnya kalau ada orang yang lebih inklusif,
misalnya menggelar takjil walaupun dia non borong takjil, bro. borong takjil itu bukan berarti dia tidak care dengan agamanya atau dia tidak taat kepada agamanya. Justru mereka sudah memiliki tingkat kematangan tertentu di dalam memahami agama yang dia yakini, kemudian dia mampu berkomunikasi dengan baik, berinteraksi dengan baik dengan yang beragama lain. Ini yang menggembirakan karena selama ini ada asumsi mereka-mereka yang lebih inklusif dengan tidak membuat berjarak itu karena dia orang yang tidak peduli dengan agamanya. Ini saya kira yang harus kita pemahaman ini harus kita rubah karena saya juga punya teman-teman yang non muslim baik para pendeta, ada pastor, ada suhu itu kan sudah paripurna beragama dia, ya kan. Tapi dengan saya enak aja, akrab ya. Tapi sebaliknya mereka yang sebetulnya agamanya nggak kenceng-kenceng amat malah kayak berjarak gitu ya. Nah, ini jadi ini yang harus menarik ya. Jadi karena kita ini negara kita kan Pancasila itu pilar pertama ketuhanan yang Maha Esa gitu. Saya selalu mengutip pendapatnya Bung Karno sebagai founding father kita bahwa sila pertama itu menjiwai kepada sila-sila yang lain. Ini yang harus jadi pegang. Artinya kalau agama di Indonesia ini yang banyak tadi, yang beberapa tadi itu dipelihara, dipahami, dianut dengan sebaik-baiknya oleh penganutnya, itu akan Indonesia ini justru akan menjadi kokoh, menjadi kokoh. Jadi saya yakin bahwa namanya ketaatan terhadap agama itu tidak kemudian membuat dia tidak harmonis, tidak toleran, tidak saling terbuka terhadap mereka yang beragama yang lain. Nah, fenomena war takjil ini kan tidak hanya membuat keakraban sosial, Prof, tapi juga persaingan sosial, Prof. Jadi semacam ada tekad untuk balas dendam, Prof. Jadi kalau misalnya yang non Islam ikut war takjil, habisin takjil sebelum teman-temannya buka puasa begitu ya, teman-teman umat Islam buka puasa. Nah, jadi ada balas dendam kemarin pas Paskah itu, Prof, telur Paskah diborong, jadi pakai nggak ada telur pas mau Paskah, Prof, gitu, Prof. Nah, pesan apa yang ingin disampaikan dari fenomena ini terhadap bangsa? Nggak apa-apa lah, yang penting dibeli kemudian dibagi-bagi mereka yang sedang merayakan kan. Betul. Jadi interaktif ini sebenarnya saling interaktif kan bagus. Kita juga sama kan, saya punya tetangga-tetangga yang kebetulan merayakan Natal, ya kita yang malah ngirimin dia kan. Kita yang ngirim gitu, sebaliknya kalau kita Idul Fitri dia duluan. Bahkan kita sebelum merayakan dia sudah dikirimin kan gitu. Ini kan bagus menurut saya. Jadi inilah yang harus kita bangun. Jadi kehidupan keberagamaan yang inklusif, yang saling terbuka tanpa harus dalam tanda petik mengorbankan sistem keyakinan masing-masing. Itu yang harus dijaga, yang harus dipelihara. Dan itu saya kira tidak banyak di negara kecuali di Indonesia ini. Tapi ini juga tidak bisa tumbuh menjadi matang, menjadi bangsa yang matang di dalam beragama kalau ini tidak ada namanya perawatan, usaha yang sadar dan serius dan sungguh-sungguh untuk menuju ke sana itu. Prof, kita tidak bisa menafikan bahwa Idul Fitri ini dirayakan setelah tahun politik, Prof. Jadi ada perbedaan-perbedaan antara anak bangsa, Prof. Bagaimana merajut kembali perbedaan ini, Prof, di tahun politik, di masa Fitri, Prof, kembali Fitri. Jadi ada kelegowoan di sana, kemudian juga ada keakraban kembali yang dijalin antar umat bangsa, Prof. Ya, kalau tradisi di Indonesia ini kan Lebaran atau Idul Fitri itu dipakai media untuk bermaaf-maafan kan. Memang bermaaf-maafan itu bisa dilakukan setiap saat. Tetapi kalau tidak ada momentum, tidak ada momen, kadang-kadang kita kan juga kagok kan. Tapi justru makanya ini Lebaran atau Idul Fitri itu sebagai kanal yang selama ini tersumbat, itu bisa terbuka untuk mengalir deras, itu saling memaafkan, saling berakrab kembali, apalagi setelah pasca ini. Itu yang mesti harus kita lakukan, dan itu sebaiknya juga tidak hanya berjalan
secara natural saja, mestinya harus juga ada semacam rekayasa ya dalam tanda petik, misalnya harus ada dirancang dengan baik, tokoh-tokohnya bertemu, kemudian juga ada momen-momen yang dibangun, dibikin event-event yang momen dibikin untuk agar mereka bisa saling ketemu, gitu ya. Yang penting segera selesailah ini, itu perbedaan ini kita anggap ini kan semacam tradisi 5 tahunan saja kan. Nah, jadi mestinya itu harus semakin matang. Saya yakin dari waktu ke waktu kehidupan kepolitikan yang mekanisme 5 tahunan itu lama-lama orang akan terbiasa. Mungkin suatu saat juga sudah lupa oh ini sudah waktunya pemilu ya. Oh iya. Lagi saat. Pesan apa yang disampaikan di momen Idul Fitri, Prof? Saya aja konvensional aja deh. Jadi mengucapkan selamat Idul Fitri untuk mereka yang merayakan, sedangkan yang tidak beridul fitri ikut merayakan juga tidak apa-apa gitu ya. Kemudian marilah kita bangun kebiasaan memohon maaf lahir dan batin gitu ya, terutama kepada mereka-mereka yang memang selama ini dekat dalam pergaulan kita, saudara kita, orang tua kita, yang saya yakin frekuensi berinteraksi itu juga akan peluang untuk semakin banyak dosa semakin tinggi. Karena itu mulai dengan yang dekat dulu, yang akrab dulu, yang selama ini bersama-sama dulu, baru nanti kepada mereka yang jauh, yang barangkali belum tentu kita ketemu setahun 2 kali, tapi sudah maafan duluan gitu. Jadi mulai dari yang, kalau biasanya kalian kita anjurkan adalah ke orang tua, itu harus dimulai dari orang tua dulu, dan kemudian mulai melebar kepada keluarga inti, baru kemudian ke keluarga yang lain, mulai tetangga, ya. Begitu Mas Abi. Kita melihat bagaimana aktivitas yang begitu padat ya Prof belakangan ini, harus mengunjungi titik demi titik untuk memastikan mudik berjalan dengan lancar. Kita melihat bagaimana aktivitas yang begitu padat ya Prof belakangan ini, harus mengunjungi titik demi titik untuk memastikan mudik berjalan dengan lancar. Ya, hari-hari ini kan seperti tahun-tahun sebelumnya, saya mendapatkan tugas khusus dari Presiden untuk mengkoordinasikan mudik tahun 2024. Kebetulan tahun ini diduga berdasarkan prediksi hasil survei dari Kementerian Perhubungan dan juga beberapa lembaga akan ada kenaikan yang sangat signifikan. Kemungkinan ada kenaikan sekitar 60% dibanding tahun lalu, bahkan ada yang memperkirakan ada kenaikan 100%. Ekivalen berapa jumlahnya kira-kira Prof? Nanti ini diperkirakan 193 juta orang akan mudik ya. 193 juta? 193 juta, tahun lalu 123, tetapi berdasarkan hasil pendataan dari Korlantas itu jumlahnya hampir di atas 130 juta. Jadi agak melampaui prediksi. Mudah-mudahan untuk tahun ini walaupun ada kenaikan yang sangat signifikan akan bisa ditangani dengan baik. Skenario penanganan yang disiapkan untuk lonjakan yang tidak sedikit itu seperti apa ya Prof? Tidak banyak perubahan, yang penting hanya perubahan menambah kapasitas, baik kapasitas untuk transportasi, kapasitas jalan raya terutama, kemudian penambahan armada, termasuk armada penyeberangan, juga kita upayakan ada penambahan juga kendaraan untuk mudik gratis. Kalau bicara soal perjalanan darat lainnya ya Prof ya, nampaknya kita nggak boleh melupakan budaya dari tahun ke tahun mudik yang menggunakan motor, Prof, pemudik motor. Dan lagi ada saja potensi ancaman yang terjadi di sana, Prof. Bahwa bisa saja terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dengan kedisiplinan pengendara sepeda motor, termasuk barang bawaannya, termasuk anggota keluarga yang
bahkan lebih dari 2 orang Ya. menggunakan sepeda motor dengan jarak tempuh yang cukup jauh, Prof, ke daerah tujuan mudik. Apa yang Prof Muhadjir cermati mengenai ini? Pertama, sebagaimana juga tahun-tahun lalu, jauh-jauh hari sudah kita himbau seyogianya yang mau mudik dengan roda 2 itu ikut mudik gratis. Cuman sampai sekarang saya belum dapatkan laporan berapa ratus ribu pemudik roda 2 yang memutuskan untuk bergabung dengan mudik gratis. Dan kalau mereka gabung, itu sepeda motornya juga diangkut. Ya. Jadi ada pengaturan khusus, sehingga nanti ketika dia sampai tujuan mudik, itu bisa menggunakan sepeda motornya untuk puter-puter lah. Tapi dia juga tidak kelelahan, karena dalam perjalanan panjangnya dia ikut mudik gratis itu. Oke. Ya. Ada imbauan khusus, Prof, untuk kemudian pengendara roda 2 yang kemudian mereka harus menempuh jarak dan lagi harus terus diingatkan ini, Prof, keselamatan anak dan istrinya yang juga ikut dalam perjalanan panjang itu. Betul. Jadi diupayakan penumpang sepeda motor untuk hati-hati, terutama membawa anak, Ya. ya. Dan diusahakan jangan kelebihan muatan. Kalau sepeda motor itu memang untuk 2 orang, Ya. ya cukuplah 2 orang. Kalau membawa anak tadi itu lebih baik mudik gratis. Kalau ingin santai-santai, gabung aja dengan mudik gratis pakai kapal. Terutama Semarang disediakan, Pak Panglima TNI sudah menyediakan kapal-kapal perangnya. Tentu saja akan dirubah menjadi kapal yang riang gembira, ceria gitu ya, sesuai dengan moto yang diterapkan oleh Pak Menteri Perhubungan sekarang ini. Dan enjoy lah di situ sampai kemudian sampai tujuan. Anaknya juga dijamin sehat, karena nanti di kapal itu juga ada tim medis yang akan siap untuk melayani kalau ada kejadian yang tidak dikehendaki. Terima kasih, Ya. Prof Muhadjir Effendi sudah berbincang bersama kami. Sekali lagi, selamat Idul Fitri, Prof.